Ya, baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi elektron dengan tujuan pembelajaran. 1. Melalui pengamatan, siswa dapat mensyukuri kekuasaan Tuhan yang telah menciptakan partikel-partikel atom yang teratur. 2. Melalui pengamatan terhadap konfigurasi elektron, siswa dapat menganalisis hubungan konfigurasi dan diagram orbital serta hubungannya dengan letak unsur dalam periodik unsur. Lanjut. Apa itu konfigurasi elektron? Konfigurasi elektron adalah suatu susunan elektron dalam suatu atom. Atom memiliki 7 subkulit, yaitu subkulit K, L, M, N, O, P, dan Q. Setiap kulit dapat terisi elektron maksimal atau sesuai dengan rumus 2N pangkat 2. Setiap elektron terdiri atas inti atom yang dikelilingi oleh beberapa kulit atom. Inti atom merupakan pusat massa atom yang tersusun atas proton dan neutron. Sementara itu, elektron berputar mengelilingi inti atom dengan menempati lintasan tertentu. Lintasan elektron ini dinamakan dengan kulit atom. Selanjutnya itu prinsip-prinsip elektron. Konfigurasi elektron tersebut didasarkan pada prinsip yaitu Aufbahn, prinsip aturan Hahn, dan prinsip larangan Pauling. Nah, di sini dijelaskan prinsip Aufbahn. Menurut prinsip ini, elektron dalam atom harus memiliki energi terendah. Artinya, elektron harus terlebih dahulu menghuni orbital dengan energi terendah. Lihatlah diagram tingkat energi orbital berikut. Ini dia diagramnya, ada di samping bawah. Nah, dengan mengacu pada aturan Aufbahn, maka urutan kenaikan tingkat energi elektron dalam orbital adalah sebagai berikut. Jadi tingkat energi elektron menurut prinsip Aufbahn ini adalah 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, selanjutnya itu 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, dan seterusnya. Selanjutnya itu aturan Hahn. Aturan Hahn memiliki 2 pernyataan. Berdasarkan dari spektroskopi atom, aturan ini menyatakan bahwa pengisian atom ke dalam orbital-orbital yang tingkat energinya sama, misalnya ketiga orbital P atau kelima orbital D. Oleh karena itu, elektron-elektron tidak berpasangan sebelum semua orbital dihuni. Selanjutnya itu elektron-elektron yang menghuni orbital-orbital dengan tingkat energi sama, misalnya orbital Pz, Px, dan Py. Oleh karena itu, energi paling rendah dicapai jika spin elektron searah. Ini contohnya ada di bawah, ada di gambar. Pada kotak pertama itu salah karena masih ada yang berpasangan dan masih ada yang kosong. Yang kedua ini benar, sudah terisi semua kotak-kotaknya. Yang ketiga ini salah karena masih ada kotak yang kosong di akhir. Ini dia contoh aturan Hahn yang dengan jelasnya itu atom S, atom Cl, dan atom Si. Selanjutnya itu prinsip larangan Pauling. Menurut Paulin, elektron-elektron tidak boleh memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Makna dari larangan Pauling adalah jika elektron-elektron memiliki ketiga bilangan kuantum, misalnya L, N, dan M, maka elektron-elektron tersebut tidak boleh berada dalam orbital yang sama pada waktu bersamaan. Akibatnya, setiap orbital hanya dapat dihuni maksimum 2 elektron dan arah spinnya harus berlawanan. Nah, ini dia contoh inti atom. Ini adalah kulit pertama atau N sama dengan 1, atau sering disebut dengan K sama dengan maksimalnya itu 2 elektron. Terusnya itu kulit kedua itu atau N sama dengan 2, sering dikenal dengan L, kulit L, berjumlah itu maksimum 8 elektron. Dan kulit ketiga atau N sama dengan 3,
sering dikenal dengan M, kulit M. Jumlah maksimum elektronnya itu 18. Dari larangan Pauling diperoleh, jumlah elektron maksimum dalam kulit adalah sesuai dengan rumus tadi, 2N pangkat 2, di mana N sama dengan nomor kulit. Jumlah elektron maksimum pada subkulit itu S sama dengan 2 atau 1 orbital, P sama dengan 6 atau 3 orbital, D sama dengan 10 atau 5 orbital, dan F sama dengan 14 atau 7 orbital. Ini masih di prinsip larangan Pauling ya. Jumlah elektron maksimum yang dapat menempati setiap tingkat energi sesuai dengan rumus tadi, 2N pangkat 2, sehingga jumlah elektron dalam tiap-tiap energi utama dapat Anda lihat pada tabel di bawah ini. Kita dapat melihat tingkat energi elektron itu 1, 2, 3, 4, 5, sampai dengan 7. Lambang kulitnya itu 1 dilambangkan dengan K. Jumlah maksimumnya itu 2 elektron. 2 dilambangkan dengan L, jumlah maksimumnya itu 8 elektron. 3 dilambangkan dengan M, jumlah maksimumnya itu 18 elektron. Maaf. Dan N dan 4 dilambangkan dengan N, itu 32 elektron maksimumnya. 5 dilambangkan dengan O, 50 elektron maksimum. Dan 6, tingkat energi 6 dilambangkan dengan huruf P, dengan jumlah elektron maksimumnya itu 72, dan terakhir itu 7, lambang kulitnya itu Q, dan jumlah elektron maksimumnya itu 98 elektron. Selanjutnya itu hubungan konfigurasi elektron dan sistem periodik unsur. Pada konfigurasi elektron sangat erat hubungannya dengan sistem periodik unsur. Hubungan konfigurasi elektron dengan kedudukan unsur dalam sistem periodik ditunjukkan oleh elektron valensi dan bilangan kuantum atau N atau kulit terbesarnya. Itu bisa di kedudukan unsur golongannya. Selanjutnya itu golongan utama, contohnya itu S1 atau golongan 1A, golongan 2A, 3A, golongan 4A, golongan 5A, golongan 6A, 7A, dan 8A itu termasuk dalam golongan utama. Selanjutnya itu golongan transisi, berarti selain dari golongan utama ya. Jadi golongan transisi itu dimulai dari 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 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 terus di 1B sampai 2B. Selanjutnya itu golongan utama tadi. Ini golongan transisi. Selanjutnya itu golongan transisi dalam. Yang golongan transisi dalam ini cuma elektron valensi pada F1 sampai F14, termasuk juga golongan 3B, itu termasuk dalam golongan transisi dalam. Diingat lagi. Terus terakhir itu letak unsur dalam periode. Nah, letak unsur dalam periode ini dapat ditunjukkan dengan nilai N atau bilangan kuantum utama yang besar. Itu jadi suatu letak unsur dapat dilihat dari nilai N-nya ya. Jika nilai N atau bilangan kuantumnya besar, itu letaknya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya ya. Kalau ada yang mau ditanyakan itu bisa ke email saya atau ke akun sosial media saya lainnya. Insya Allah saya akan jawab. Kalau saya bisa, saya jawab. Kalau tidak bisa, saya usahakan saya jawab. Terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.